Pria itu mengambil handuk itu. Bersihkan kotoran di tubuh gadis itu. Kemudian oleskan minyak pelembab dan lipstik cerah. Akhirnya mengangkatnya dan menari melingkar. Semakin terlihat Fu Honglam, semakin puas dia dengan pekerjaannya. Bahkan dikira hanya gadis yang bersih. Itulah yang membuatmu layak menjadi pasangan hidupku. Mereka menyelesaikan upacara pernikahan mereka di depan kamera. Kemudian Fu Honglam memotong tubuh itu menjadi beberapa bagian dan membuangnya. Teknik yang terampil menunjukkan bahwa ini bukan yang pertama kali. Dan hasil ini karena masa kecilnya yang tidak bahagia. Ketika Fu Honglam berusia 5 tahun, orang tuanya bercerai. Ayahnya menikah lagi. Setelah ayahnya menikah lagi, ibu tirinya juga tidak menyukainya. Kamu boleh melepas celana adikmu di depan umum. Hanya untuk 2 sen tetangga saya. Bahkan mengintip urusan orang dewasa di tengah malam. Tapi perbuatan salah ini, semua ditutupi dengan lembut oleh ayah mereka karena penasaran. Ketika besar nanti, dia bekerja sebagai sopir taksi dan hanya berbicara sedikit sepanjang hari. Apalagi karena status sosial yang rendah. Jadi saya sudah bertahun-tahun tidak punya pacar. Bahkan mencari pelacur untuk melayaninya. Tapi dia juga menyebutnya sampah. Semua orang menganggapnya eksentrik. Lingkungan depresi jangka panjang telah membuat mentalitasnya menjadi gelap dan bingung. Belum menemukan jalan keluarnya. Hari itu Fu Honglam berangkat kerja seperti biasa. Tidak sengaja bertemu dengan seorang pelacur. Berdebat dengan seorang pria, dalam suasana hati yang tertekan. Setelah masuk ke dalam mobil, dia memarahi Fu Honglam karena dianggap bajingan. Menyebut semua pria brengsek. Dia sepertinya mengalihkan semua amarahnya padanya. Bahkan meminum semua air di dalam mobil. Fu Honglam sedang mengemudikan mobil dan juga menghentikannya. Dia hanya ingin pergi ke tempat di mana dia bisa turun. Tanpa diduga, wanita itu bertindak terlalu jauh. Tidak hanya langsung menginjakan kaki di kursi depan, tapi juga saat sudah sampai di tempat tujuan. Dia juga dengan tegas membantahnya. Ini bukan tempat yang dia inginkan. Setelah berpikir sejenak, dia ingin mengambil tindakan. Dia mencoba memegang kemudi. Hujan di luar semakin deras. Fu Honglam menjadi semakin tidak mampu mengendalikan kegembiraan batinnya. Lihatlah wanita mabuk yang tertidur. Akhirnya, dia mau tidak mau menarik talinya. Mencekiknya sampai mati. Setelah semuanya selesai, Fu Honglam merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Membunuh orang itu mudah, tapi menyembunyikan mayatnya tidaklah mudah. Sebelum keluarga itu bangun, dia diam-diam membawanya pulang, sembunyikan di bawah sofa, kemudian bersihkan bekas pada mobil, agar tidak ketahuan oleh adik laki-lakiku yang sedang bertugas. Setelah orang berangkat kerja dan sekolah, dia mendudukkan wanita itu di kursi. Perasaan mampu melakukan sesukamu, membuat Fu Honglam tak mau berhenti. Dia segera ingat apa yang harus dia lakukan. Fu Honglam mengambil gunting dan memotong pakaiannya. Kemudian letakkan orang tersebut di atas lembaran plastik. Kemudian nyalakan musik dengan volume maksimal, agar tetangga tidak mendengarnya saat menggunakan gergaji listrik. Setelah selesai, ia tak lupa membersihkan tempat kejadian. Adik laki-lakinya kembali dan mencium bau darah. Namun dia tidak meragukan ayah dan adiknya. Ayah selalu acuh tak acuh terhadap Fu Honglam. Meskipun aku melihatnya keluar dengan membawa banyak barang, dia juga tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Fu Honglam dengan mudah membawa bagian tubuh pergi ke pinggiran kota dan buang ke sungai. Meski polisi segera menemukan potongan tubuh tersebut, namun mereka masih belum bisa menemukan pembunuhnya. Hal ini juga mendorong Fu Honglam melakukan kejahatan lain. Tidak lama kemudian, dia membunuh 2 wanita secara bergantian. Metode yang sama, agar pekerjaan menjadi lebih sempurna. Dia secara khusus membeli buku anatomi manusia untuk dipelajari. Ia bahkan menyiapkan pisau bedah untuk menyayat dadanya. Kemudian direndam dalam formalin untuk diawetkan sebagai piala. Membunuh itu membuat ketagihan. Fu Honglam benar-benar tenggelam dalam kesenangan ini. Dia pikir dia membunuh wanita jahat, dan keadilan ditegakkan. Namun hari itu Fu Honglam bertemu dengan seorang gadis bersih. Dia bilang dia ingin menjadi guru setelah lulus. Fu Honglam berkata bahwa gurunya sangat baik. Tapi matanya tertuju padanya. Kamu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Seperti, lihat saya. Tidakkah menurutmu ini takdir kalau kita bersama? Gadis itu segera berdiri dan berteriak untuk menghentikan mobilnya. Namun Fu Honglam menyuruhnya untuk tidak takut.
Saya hanya ingin berbicara seperti orang beradab. Gadis itu ingin membuka pintu mobil dan langsung berjalan. Tapi dia diborgol, lalu dia menamparnya 2 kali. Lalu dia dengan tulus meminta maaf dan mengatakan dia tidak bersungguh-sungguh. Gadis itu takut dengan mentalitas mesumnya. Itu terlalu menegangkan, jadi saya hanya bisa mengikuti. Namun, saat hujan turun, ia semakin tidak percaya diri. Hal ini membuat perasaan Vuong Lem semakin kuat. Sulit untuk ditekan. Sedetik yang lalu dia memujinya karena menjadi gadis yang baik. Detik berikutnya dia berkata dia terlihat sangat aneh. Sebuah lagu terdengar, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Gadis itu tahu dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Ketika saya melihat sebuah mobil lewat di pinggir jalan, dia diam-diam membuka pintu mobil dan ingin melarikan diri. Tiba-tiba dia dipegang erat olehnya. "Kemana kamu pergi? Biarkan aku pergi." "Melepaskan. Kembali." Gadis itu berjuang keras dan membanting tangannya ke pintu mobil. Kemudian dia menemukan kesempatan dan berlari dengan panik mencari mobil untuk meminta bantuan. Tapi dia tidak hanya gagal, namun juga dianggap orang gila. Mobil itu melaju pergi. Gadis itu hanya bisa putus asa ketika dia menyaksikan hidupnya berlalu begitu saja. Saat ini, Vuong Lem masih dengan santai menikmati lagunya. Dan perlahan sikat alis Anda. Seolah-olah dia yakin gadis itu tidak bisa melarikan diri. Saat dia mengeluarkan talinya, dia hanya bisa berteriak, dan berlari ke kantor polisi tidak jauh. Sayangnya, tanda di pintu mengatakan mereka sedang berpatroli. Tolong. Gadis itu dicekik sampai mati. Namun Vuong Lem tetap menyalahkannya karena melarikan diri. Dia membawanya pulang, kemudian letakkan orang tersebut di kursi goyang. Dan bicaralah dengan jujur. "Kamu sangat sederhana dan imut. Aku ingin menikahimu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, berarti Anda setuju." Vuong Lem membayangkan indahnya kehidupan pernikahan 2 orang. Dia secara proaktif mengeringkan rambut basah gadis itu, lalu berikan riasan pengantinnya. Setelah kematian gadis itu, dia menjadi pengantin 1 malam Vuong Lem. Semakin banyak mayat ditemukan di sungai, namun polisi tidak dapat menemukan pembunuhnya. Hingga foto dan video di kamera, nafsu bejat Vuong Lem tak lagi bisa dipuaskan. Dia memutuskan untuk membawa mayat-mayat itu keluar dari sungai. Foto-foto dikembangkan dan dilihat, namun pemilik toko merasa ada yang tidak beres. Jadi saya menelepon polisi. Setelah polisi mulai turun tangan, mereka langsung berjongkok di dalam studio menunggu seseorang datang mengambil foto. Segera Vuong Lem muncul di hadapan mereka. Pimao langsung memimpin orang untuk menangkapnya. Meski Vuong Lem menolak mengakuinya, namun polisi datang ke rumah itu dengan surat perintah penggeledahan. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan petunjuk dan membongkar loker Vuong Lem. Sejumlah besar foto ditemukan di dalamnya, serta buku anatomi eksperimental dan pisau bedah. Polisi membawa seluruh keluarga ke kantor polisi. Tapi meski buktinya ada di depanku, namun Vuong Lem tetap menolak mengakuinya. Polisi menaruh buku di dadanya. Gunakan palu untuk memukulnya, bahkan sempat mengenai telapak kakinya namun tidak membuahkan hasil. Mereka tidak punya pilihan lain, selain mencari petunjuk dari anggota keluarga. Padahal 2 orang tinggal dalam satu ruangan. Tapi adik laki-lakinya tidak tahu apa-apa tentang dia. Saya tahu Vuong Lem suka mengambil foto artistik wanita. Tapi menurutnya itu masih normal. Padahal putranya sempat divonis rumah sakit jiwa selama 3 bulan. Untuk penyerangan tidak senonoh terhadap seorang gadis. Namun sang ayah tetap merasa tidak ada masalah. Kakaknya juga tidak pernah berinteraksi dengannya. Dia memberitahu petugas polisi wanita itu. Vuong Lem bahkan buang air kecil dan besar di kamar. Dia tidak bisa bertemu dengannya. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah ketika ia masih muda, ia sering diam-diam menyaksikan orang tuanya bertingkah dan melihatnya mandi. Ketika saya mendengarnya, polisi langsung menghadirkan bukti baru. Itulah foto putrinya yang juga diambil secara diam-diam oleh Vuong Lem. Adik perempuannya langsung pingsan, setelah mengetahui apa yang terjadi pada putrinya. Setelah menunjukkan foto itu kepada ayahku, mereka akhirnya menyadarinya. Vuong Lem bahkan tidak memiliki batasan. Tim polisi lain menemukan daftar misi perusahaan taksi Vuong Lem. Tanggal hilangnya setiap korban perempuan tepatnya bertepatan dengan tanggal dia menulis quest tersebut.
Buktinya sangat jelas. Akhirnya polisi mengunci seluruh keluarga dalam satu ruangan. Dan mintalah mereka mengadakan pertemuan keluarga. Bajingan ini membuatku ditinggalkan oleh tunanganku. Kurang ajar kau. Kamu benar-benar binatang buas. Kenapa kau melakukan itu? Mengapa kamu memperlakukan putriku seperti itu? 3 orang mengelilinginya. Ayah ingin memukulinya sampai mati. Bahkan secara belak-belakan mengatakan hal itu. Tidak ada orang seperti itu di rumah mereka. Dia bisa menahan polisi memukulinya. Namun tindakan keluarganya membuatnya marah. Dia berteriak dan mengakui kebenaran tentang pembunuhan itu. Polisi membawanya ke tempat kejadian. Dan menemukan semua peralatan dan jarahannya. Pada akhirnya, Vuong Lam dijatuhi hukuman mati. Film berakhir di sini. Cerita ini berdasarkan kasus nyata. Karena distorsi psikologis sejak kecil, dia membunuh 4 wanita berturut-turut saat tumbuh dewasa. Karena saat dia melakukan kejahatan itu sedang hujan, maka dia disebut sebagai korban malam hujan. Namun dia tidak dijatuhi hukuman mati melainkan penjara seumur hidup. Merupakan subjek yang rentan. Jadi wanita selalu mudah dipilih menjadi sasaran para penjahat. Saya hanya berharap perempuan waspada dan melindungi diri mereka 100%. Saat bepergian sendirian, segera hubungi polisi. Jika Anda menyadari ada sesuatu yang salah. Episode hari ini ada di sini. Silakan tekan ikuti. Nantikan episode-episode berikutnya.